Maka tadi sampai di mana? Ya, tadi kemuliaan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban sudah. Lalu setelah itu sampai di kemuliaan daripada setengah nisfu Sya'ban ya. Dan yang mana diantaranya lagi diharamkan kita untuk berpuasa setengah kedua dari bulan nisfu, dari bulan Sya'ban ya. Nah, maka di sini beliau mengakhiri Syarif menyebutkan kalau begitu bayam baqi lana an nastaqbil hadha syahr mubarak syahr Sya'ban al-mu'azzam bil jid wal istihad. Maka dianjurkan untuk kita semua nastaqbil hadha syahr, menghadapi atau memasuki bulan ini tadi dengan jid mustahid, bersungguh-sungguh, wal istidad, dan dengan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kita sudah masuk di bulan Sya'ban ini, kita harus bersungguh-sungguh untuk mengamalkan amalan yang soleh di bulan ini dan memperhatikan bulan ini dengan sebenar-benarnya perhatian dengan amal soleh untuk menghadapi atau untuk kita menyambut bulan Ramadan. Jadi sebenarnya intinya itu adalah tujuannya untuk bulan Ramadan. Rejabnya Sya'bannya bulan Ramadan. Bahkan sebagian daripada ulama itu beliau mengatakan salafus soleh, orang-orang dahulu yang soleh, mereka itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, masuk pertengahan 6 bulan, masuk bulan yang mana bulan itu 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah bahagia. 6 bulan sebelum Ramadan sudah dipersiapkan. Ramadan itu bulan lagi Ramadan terus. Ayo kita harus banyak ini, ayo kita harus ini nanti terus beramal soleh dan terus menginginkan Ramadan sampai. Setelah Ramadan, malam terakhir takbiran, mereka orang sedih selama 6 bulan. Ya Allah, Ramadan lewat, ya Allah. Ramadan lagi, ya Allah, ya Allah. Tidak ada Ramadan lagi, ya Allah. Masih lama, ya Allah, 6 bulan. Setelah itu, senang lagi. Kita sudah di depan mata. Ya. Pertanyaannya, apa yang sudah kita planning untuk bulan Ramadan? Apa? Monggo silahkan tulis dari sekarang. Intinya Sya'ban kamu dah hidupkan, jangan harap Ramadan kamu hidupkan. Ya, planning kan? Hataman Quran kah? Sedekahnya kah? Zikirnya kah? Salatnya kah? Puasanya kah? Bangun malamnya kah? Zikirnya kah? Tarawihnya kah? Apapun. Tingkatkan sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang rugi. Naudzubillah min. Maka di sini kita ketahui bersama-sama beliau menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan bulan tersebut agar kita semua mendapatkan bulan Ramadan dengan baik dan benar. Sebagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Hei anak-anakku, siapa di antara kalian yang mau jual waktu kalian? Karena anak ini sudah habis. Dan beliau menanyakan kepada anaknya satu persatu. Ya. Contoh namanya Hasan, Muhammad, ya. Hasan, Ramadan nanti mau ngapain aja? Ini Pak Hasan nanti kan masih sekolah, berarti Hasan mau hatamkan Quran itu mungkin 2 hari sekali, terus habis itu nanti mau tarawihnya di 5 masjid, terus nanti sholat ininya, nanti uang tabungan yang selama setahun mau tak sedekahkan nanti terus kemana? Ayo Muhammad begini ini. Ayo siapa lagi Husain, ayo begini. Ayo Ali begini. Ayo Umar terus, ayo anaknya satu-satu.
Kata abahnya, kata Abdullah bin Zubair, wah sedih, beliau nangis. Katanya abahnya, kata Abdullah bin Zubair, enak ya kalian ya, masih punya waktu untuk bertambah amal soleh. Kalau abah sudah tidak ada lagi waktu untuk bertambah amal soleh, siapa yang mau jual waktu kepada abah? Masa dulu. Bayangkan, paham maksudnya? Paham maksudnya? Ramadan, tidak Ramadan, waktunya tetap sama Allah Ta'ala. Sampai-sampai itu diriwayatkan ya, kalau dia pernah dikasih jam, katanya dikasih tahu, suruh putar aja Beb, nanti gampang. Kata beliau, waktu untuk muter sudah tidak ada. Beliau itu kalau beliau makan, saudaranya beliau baca kitab atau muridnya beliau baca kitab sendiri. Saudaranya makan, beliau baca kitab. Beliau di kamar mandi, yang di luar muridnya baca kitab. Tidak mau waktunya sedikit pun. Nah ini orang kayak gini terus mau diprotes doang, nggak kecil lah, enak ono sing nanggung. Kata siapa? Tidak ada yang nanggung dari manusia ya, tidak ada yang nanggung. Yang nanggung siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena beliau punya pemikiran, karena itu pemikiran kita tuh cuma harus disamakan aja, nanti kita bisa sama seperti itu. Karena kita itu beda. Masih ada orang-orang yang masih berpikir galak kerja rak mangan. Sekolah nek lulus SD ya ora mangan. Nah, kowe nek kuliahmu rak sampai SSSS ya ora bakalan entuk kerjaan mapan. Nah, kowe piye wong kowe meh tuku mobil meh di rumah. Meh mangan enak ya ora iso ora untuk sekolahmu. Ya, karena bukan itu menjadi patokan dalam hidup seseorang. Di sinilah yang harus kita perhatikan, bahwasanya secara ringkasannya banyak sekali kemuliaan dan anjuran-anjuran di bulan Sya'ban. Yang pertama, ini secara ringkas, dianjurkan di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Yang kedua, dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana caranya? Dengan kita mengikuti amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh orang-orang yang soleh terdahulu. Jadi insya Allah tahun ini Sya'ban jatuh pada tanggal 30 April, nisfu Sya'ban, hari Senin. Pada maghrib, mana saja masjid yang mengadakan acara nisfu Sya'ban yang biasanya membaca Yasin 3 kali, lalu setelah itu dilanjut membaca doa nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Ini anjurannya. Maka ikutlah. Kalau tidak bisa ataupun mungkin belum ada waktu, maka insya Allah di majelis ini pula, karena pas pertepatan hari Senin, kita akan mengadakan pembacaan doa nisfu Sya'ban dan Yasin sebanyak 3 kali. Jadi usahakan ikut di tempat-tempat yang lain. Kalau nggak bisa, dengan insya Allah di tempat ini. Kalau yang sudah jelas, yang saya tahu, untuk laki-laki khusus di Masjid Menara Badal maghrib atau sholat maghrib berjamaah. Kalau saya ngomong Badal maghrib, nanti maghrib ke square ya. Maghrib berjamaah, lalu setelah itu langsung dimulai baca Yasin. Di mana-mana dibaca. Pekalongan ada, Surabaya ada, Tegal ada, di mana-mana acara ini tadi. Ya. Ini tadi malam yang kita harus menghidupkannya. Adapun yang dibaca, doa-doa itu tadi sudah dikarang oleh orang-orang yang soleh. Adapun yang dibaca, kenapa surat Yasin? Karena juga di dalam hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, Yasin 5 quri'alah. Yasin itu tergantung niat orang yang membaca. Yasin itu tergantung niat orang yang membaca. Jadi saya membaca Yasin niatnya biar lulus ujian. Yang lulus ujian siapa? Yang baca ya, sama yang belajar. Ya, nggak belajar baca Yasin kok, terus lulus ya kenaan ya. Jadi orang banyak yang ngerti Yasin. Ya.
Baca ya, Yasin. Ada yang usia nih? Kelas 6 nggak usah ya? Usia? Kelas berapa lagi? Kelas 9 ya? Kelas 9 sama kelas 6 ya? Usia ya? Baca surat Yasin sebelum mengerjakan, niat mudah-mudahan lulus. Jangan mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan bisa mengerjakan, menjawab dengan baik dan benar. Nanti dari situ insya Allah bisa lulus ya. Dan niat, nanti di antara niatnya semoga Allah Ta'ala memberikan kita amal yang baik, amal yang soleh dan lain sebagainya. Dan di doa-doa tersebut juga banyak doa-doa yang mulia ya. Ada sudah di mana-mana, ada di Majmu' Syarif ya, di buku-buku yang lain juga disebutkan tentang doa nisfu Sya'ban ya. Seperti kalau awal tahun, akhir tahun kita baca doa awal tahun, akhir tahun. Ini tadi daripada yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban. Dan dianjurkan juga di situ untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban karena malam itu termasuk 5 malam yang tidak ditolak doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khususnya perbanyak daripada membaca sholawat dan istighfar. Dan khususnya sholat. Karena siapa tahu ketika Allah Ta'ala menutup buku kita di malam tersebut, kita dalam keadaan sujud, berarti buku kita tertulis Bapak Fulan ditutup bukunya. Dia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2018 atau 1439 Hijriah. Bang, diangkat. Ternyata langsung datang, sujud kita belum selesai. Datang lagi tulisan baru. Bukunya Pak Fulan tadi dibuka sama mereka, ditulis. Hamba ini mengawali catatan di buku ini, tulisannya dengan sholat, dengan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Nah, ada yang lebih enak daripada gambar kabar gembira tentang itu. Nah, mau buku orang ini mengawal menutup bukunya dengan dapat gajian 1 miliar dan mengawali bukanya bukunya dia dengan dapat gajian 1 miliar pula. Nah, enak. Lebih enak mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang sujud tapi yang dapat duit? Hah? Saya yang sujud tapi yang dapat duit. Kalau masih jawab duit atau masih jawab enak semua, nah, ini berarti belum tenanang ngaji. Ya, enak mana? Sujud lah. Dapat duit 1 miliar mau buat apa? Nanti di akhirat ditanya, malam nisfu Sya'ban kamu tulisanmu ini tulisannya kamu dapat uang 1 miliar. Kemana kan ini duit? Dari mana ini duit? Buat apa saja? Tahun depan belum habis ini duit. Loh saya buat beli rumah, saya buat ini sana. Rumahmu buat apa? Ibadah enggak? Nah, ayo pertanyaan terus datang, terus. Tapi kalau dalam keadaan sujud, loh buku pertamanya sujud, akhirnya sujud. Ya kamu masuk kumpul dengan orang-orang yang ahli sujud. Kira-kira Nabi Muhammad termasuk orang yang dapat 1 miliar apa sujud? Ayo jawabannya sekarang. Hah? Dua-duanya 1 miliar apa sujud? Sujud. Alhamdulillah. Maka disinilah hendaknya kita perhatikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk berusaha menghidupkan malam tersebut. Adapun beliau Habib Salim bin Abdullah Syadili, beliau mengatakan usahakan di malam-malam yang mulia seperti malam nisfu Sya'ban dan nanti malam-malam di bulan Ramadan, kita menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Cara ibadahnya bagaimana? Ya. Ada tingkatan mereka orang-orang yang soleh, para anbiya, para rasul, para wali-walinya Allah. Tingkatan yang pertama adalah dengan beribadah kepada Allah dari maghrib sampai subuh.
Tidak ada satu detik pun lupa sama Allah. Ini tingkatan para aulia Allah, orang-orang soleh. Nah kita bisa enggak? Jawabannya bisa kalau pikiran kita sama seperti mereka. Ya tinggal mindset saja lah. Mindsetnya sama dengan para wali, sama aja. Tapi kalau mindsetnya masih ada 1 miliar, ada ya. Kira-kira mindset kita kalau sudah sama, kita akan sama, bisa. Masa tidak bisa? Tidak mungkin, pasti bisa. Para wali Allah itu juga sama seperti kita, kok makan, minum sama. Punya hawa nafsu sama. Loh, tapi kan dikhusus sama Allah. Beliau khusus setelah beliau mendapatkan melawan hawa nafsunya. Sehingga Allah Ta'ala beri khususia. Ya. Nah ada mereka orang itu sama orang yang duduk di tempat-tempat yang istilahnya kalau duniawinya bangku-bangku yang penuh dengan ya duitnya ya, dengan kantornya, dengan AC. Apa dulu cukup lahir terus habis itu besar terus sampai kayak gitu. Tidak apa-apain. Kuliah dengan repot dan lain sebagainya. Dokter misal dapat gajinya banyak, ada yang spesialis, ada yang bedah, ada yang apa. Dapat gaji seperti itu dari mana? Apa tiduran toh, terus umur 25 baru dia dapat kasih gelar dokter, terus dia bisa ngoperasi, mati kabeh orang. Dengan belajar, dengan bayar, dengan betul apa? Sama, para aulia Allah juga sama. Ya. Setelah sampai, hanya saja memang ada orang-orang yang spesial sama Allah Ta'ala, beri spesial. Dari kecil sudah dijaga sama Allah Ta'ala. Karena apa? Doanya orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya selalu meminta sama orang-orang yang soleh biar anaknya diberi anak yang soleh. Ada. Jadi anak itu tadi ciliknya memang beda dengan yang lain. Sing liyane wayahe musim layangan, dodolanan layangan kabeh. Iki bocah ora dolanan layangan malah sholawatan. Di konco ngarep konco. Baca sholawat. Memang disususkan. Wong-wong pada lali mbek Gusti Allah waktunya kerja, ini orang tadi, ya ini sebelum menjadi tingkatan wali benar-benar. Waktunya lupa sama Allah Ta'ala, dia malah ingat sama Allah Ta'ala. Waktunya kerja azan langsung dia sholat dulu, tidak ke kantin dulu. Nah ini kan orang-orang yang dulu sama Allah. Kalau umumnya orang yang di kantor jam 12 istirahat dulu. Kemana larinya? Apa sholat dulu? Padahal wong nek sholat dalam keadaan bukan kelaparan ya, bukan kelaparan, tapi dia tidak lapar, tidak kenyang, biasa. Itu sholatnya akan lebih dan dikhususkan waktunya 15 menit saya sholat sudah. Tidak pakai ada yang bisa ganggu. Mau itu bos, mau apa, tidak ada. Sudah 15 menit wudhunya, saya sholatnya, saya dikirnya. Selesai dari itu baru carilah warung kayak makan. Ya. Ada orang yang sudah lebih hati dijaga sama Allah. Waktunya mau mangan malah kok selalu baca Quran, habis sholat. Ini kan berarti memang dikhususkan. Tapi ada mereka yang mendapatkan dengan cara mereka mujahadah. Apa itu tadi? Dengan menghapuskan atau bahkan membunuh hawa nafsunya sendiri. Istirahati, lu malam-malam sih. Enggak, ini hawa nafsuku. Jauh ke dia Allah. Enggak mau makan dulu. Saya mau sholat dulu. Mau nyembah kepada Allah Ta'ala dulu. Sholat. Setelah saya sholat, makan nanti dulu. Baca Quran dulu. Baca Quran. Ini hawa nafsunya namanya di. Dan tidak ada rasa sombong, sok, nggak ada. Ingin dilihat orang, nggak ada. Ingin dipuji orang, nggak ada. Ya. Karena itu benar-benar karena Allah amanahnya. Nah inilah. Mereka orang bisa mendapatkan itu. Yang pertama tadi, bagaimana caranya? Menghidupkan malam-malam yang dimuliakan oleh Allah. Caranya yang pertama? Ngapain? Lelean. Untuk ke lampu rumahnya. Ya, ngapain? Ibadah kepada Allah Ta'ala. Maaf ya. Kalaupun suami istri kumpul itu dihitung ibadah. Zikir habis itu kok hawa nafsunya atau mungkin pingin ya sudah kumpul suami istri. Kumpul ibadah, mandi besar habis itu ibadah lagi sama Allah Ta'ala. Wah kok syahwat lagi, kumpul lagi, mandi besar, ibadah lagi sama Allah. Terus tetap ibadah itu, masih ibadah sama Allah Ta'ala. Nah enak kan, karena itu
Hawa nafsu yang dihitung pahala cuma itu toh, yang lainnya nggak ada. Ya, ngikuti hawa nafsu tapi dihitung pahala, cuma itu toh. Termasuk menghidupkan malam? Oh iya termasuk, sangat termasuk. Ibadah tingkat terus sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca zikir, sholat isyraq, habis itu siap-siap untuk berangkat kerja. Ternyata hari Minggu libur. Alhamdulillah istirahat. Betul apa enggak? Istirahat. Ya tadi. Paginya puasa, kata Yerusalem, paginya puasa sampai terus maghrib. Ini orang yang tadi akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang termasuk kategori orang yang menghidupkan malam, peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, bagaimana caranya? Dari setengah malam. Anggaplah setengah malam itu tadi jam 11 atau mungkin jam 12 lah, jam 11-an ya. Karena maghrib kan sudah jam 6 kurang seperempat ya. Jam 11 ada. Apa namanya setengah malam. Dari jam 11 sampai subuh hanya zikir sama Allah Ta'ala. Tidak pernah maksiat. Ini tingkatan yang nomor 2. Yang nomor 3, dari sepertiga terakhir di malam hari. Sepertiga akhir. Kira-kira kalau malam itu dibagi 3, yang terakhir jam berapa kira-kira? Jam 3 misalnya. Atau setengah 3. Jam berapa? 2. Ya jam 3 lah. Jam 3 kesuwen. Hah? Kalau bagi 3 coba. Dari jam 6 sampai jam 4 ya kan? Subuhnya itu jam 4 kurang sedikit. Berapa? Jam berapa? Jam 2 lebih. Setengah 3. Nah, setengah 3 bangun. Atau jam 3 atau jam 2. Zikir sama Allah Ta'ala, ibadah, sholat, ngaji. Mau kumpul ya silahkan, ya, tetap ibadah sampai subuh. Subuh, sholat dan lain sebagainya, terus puasa. Ini mendapatkan kemuliaan. Ini tingkatan yang nomor. Nah nomor 4, setengah jam sebelum subuh. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama zikir, wirid, baca Quran, adzan subuh. Yang nomor berapa? 4. Nomor 5 menit sebelum adzan subuh. Baru tangi ucek-ucek, saya anggap-anggap ngantuk, saya menaiki sarung, menaiki rambut, belum apa, wudu, belum apa, langsung angkat tangan kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, angkat derajatku ya Allah, berilah aku hidayah dan taufik ya Allah, kenalkan aku dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal, yang tidak mengadabku ya Allah, rezeki yang dapat menjadikan aku hamba yang lebih taat kepadamu ya Allah. Jadikan anak-anakku anak yang soleh-soleh adzan. Allahu Akbar. Termasuk orang yang menghidupkan malam. Yang terakhir, kata Yerusalem, yang terakhir, kalau ada yang tidak bisa, kebangetan. Bahasanya saya itu kebangetan gitu lah. Ya. Kalau Semarang kan gitu ya. Kalau tidak bisa ya kebangetan. Kenapa kebangetan? Karena kata beliau, yang terakhir ini hampir semua pasti bisa. Yang nggak bisa itu karena nggak mau, kan nggak bisa. Buktinya kalau dihubungkan dengan dunia, dia mau, dia bisa, bukan mau. Kalau dihubungkan dengan dunia, dia bisa. Tapi kalau hubungan dengan akhirat, dia masih rasa-rasan. Berarti tandanya tidak. Apa itu tadi? Hanya sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Lalu kita tidur. Pokoknya tidak maksiat, tidur. Tidak ibadah kepada Allah, tidur. Dengan sebelum tidur membaca zikir sampai ketiduran atau sholawat sampai tiduran. Subuh, sebelum subuh 1 menit, 2 menit sudah bangun, wudu, salat sunah qobliyah subuh, lalu sholat subuhnya berjamaah. Terus itu aja. 3 tok, subuh berjamaah, isya berjamaah, subuh maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Bangun salat subuh, maka orang tersebut termasuk orang yang menghidupkan malam. Bisa atau tidak? Mau apa enggak? Mau. Kalau masih belum siap atau karena merasa kerepotan untuk melakukannya atau bangun, khususnya kalau subuh, kata Yerusalem buat janji sama orang. Ya.
buat janji. Beliau tiket kereta atau tiket pesawat. Kayak beliau guru kita Habib Nagib, ya. Beliau pesawatnya jam 6 tadi. Beliau itu sudah bangun sebelum jam 6. Jam 4 sudah bangun, sudah wake up. Berarti anak sudah di bandara, anak sendirian, karena masih sepi bandaranya. Oh ya, jam 4 itu sudah. Kenapa? Nanti telat pesawat. Beda. Nah sama, kita kalau belum bisa buat janji sama orang, ya. Ingatkan saudara kita, oh saya sudah pakai alarm handphone sampai 2 kali, saya pakai alarm jam, ya. Orang gelem namanya. Kamu tidak mau, kan tidak bisa. Buktinya kalau punya janjian, besok jam 10 pagi harus sampai Jakarta, dapat uang 1 miliar. Benar loh ini? Bukan ada pilihan, bukan. Tapi benar-benar dia mendapatkan itu. Pesawatnya yang awal, jam 5. Kira-kira bangun enggak? Bangun enggak? Nah kalau kata Allah Ta'ala, kowe kanggo subuh, sholat sunnah qobliyah fajar, qobliyah subuh 2 rakaat, aku berikan kepadamu lebih daripada dunia dan seisinya. Tangira. Para tangira kebangetan, kata Salim, lo kok tidak mau tuh loh, dunia dan seisinya. Kalau kita dapat uang itu tadi masih mungkin dituntut, kalau lebih baik dari dunia dan seisinya, artinya kita mendapatkan apa? Pahala yang lebih besar, lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Karena itu, yuk bersama-sama kita tingkatkan diri kita untuk lebih lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini taklim tinggal sekali lagi, besok sekalian membacaan Nisfu Sya'ban dan lalu dilanjutkan dengan kita taklim. Insyaallah kita akan membahas tentang bulan Ramadan, ya, dari sisi kemuliaannya, keafdaliannya, dan dari sisi hukum-hukum yang menjadi kebiasaan orang sebenarnya itu membatalkan puasa, ya, ataupun itu sesuatu yang tidak dianjurkan, ya, itu untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Dan insyaallah minggu depannya lagi sudah masuk daripada awal bulan, dan insyaallah seperti biasanya kita maulid dan sekaligus kita penutupan majelis Ta'lim Al-Amin untuk sementara untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Adapun kegiatan majelis Ta'lim Al-Amin insyaallah di bulan Ramadan yang sudah kita lakukan di tahun lalu, insyaallah tetap kita akan lakukan lagi, hanya saja kita akan melaksanakannya insyaallah seminggu sekali, ya. Kalau biasanya seminggu 3 kali kemarin, ya, Senin, Selasa, Rabu, insyaallah ini kita kurangi hanya seminggu sekali, dan hari-hari selainnya itu maka insyaallah kita akan bersama-sama dengan Al-Habib Hasan bin Abdurrahman bin Zain Al-Jufri dan Majelis Ta'lim Al-Habaki An-Nur ikut taklim kelilingan, ya, insyaallah ta'ala. Dan nanti saya akan minta jatah 1 untuk di tempat ini, ya, insyaallah ta'ala. Seperti biasanya keliling, kita ikut dengan beliau kelilingan setiap malam taklim, dan khusus untuk Senin malam Selasa kita akan sholat tarawih 100 rakaat. Ini tadi. Akeh tanya yang pernah nyoba, ya. Kalau akeh apa sidik jawabane akeh, kakean apa ora jawabane ora, ya. Karena yang sudah pernah ikut merasakan nikmat, dan itulah kebiasaan orang-orang soleh. Beliau Habib Salim bin Abdullah Syakiri setiap malam tidak kurang dari 100 rakaat tarawih. Terus bagaimana nanti tarawihnya? Insyaallah seperti tahun yang kemarin, 20 rakaat pertama ikut di masjid dan musola masing-masing, atau misal di rumahnya sholatnya dengan keluarga. Lalu setelah itu jam 9 ya, setengah 10 lah, paling lama setengah 10 kita awali sholat tarawih lagi 20 rakaat lagi di musola Al-Ikhlas samping majelis ini, ya. Di situ. Lalu selanjutnya kita langsung menuju masjid mana dulu? Pekojan. Ya, ke masjid Pekojan.
lalu setelah 20 rakaat lagi, jadi berapa? Lalu 20 rakaat lagi ke Masjid Az-Zahra, jadi berapa? Lalu 20 rakaat lagi kita tutup di Masjid Baitur Rahman, insyaallah ta'ala. Dan setelah itu insyaallah kita akan memasuki kajian tentang, setelah acara di situ insyaallah kita akan ngaji tentang bulan Ramadan ya. Istilahnya dari hukumnya dan sebagainya. Jadi taklimnya sebenarnya ya tidak libur, hanya dipindah waktunya saja. Dan selain hari Senin itu kita ikut dengan majelis taklim Al Baqi An-Nur yang biasanya setiap malam Ramadan selalu keliling dari masjid, rumah ya, dan terus ke tempat-tempat. Insya Allah kita ikut dengan beliau bersama-sama, kita ngaji dan kita menghidupkan malam Ramadan ya, insya Allah. Selanjutnya seperti biasanya kalau ada yang mau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditulis di kertas, disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bil awamil murkilah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري. اللهم يا عليم الحلال ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم اني طامع راغب مستسلم فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل الهدى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله يا ربنا تركنا بأننا تركنا وأننا أشركنا وتب علينا توبة تغسل من كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر الحيوان وكل ذي محبة عاجرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع بدلا وجودا منا ذلك بسال منا بالمصطفى رسولي أهلا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد تصيص به والحمد لله بالرب والثناء